Seorang remaja cantik memacari suami orang, hubungan jauh hingga hamil, namun ternyata sang lelaki enggan menikahi, lebih memilih menghabisi wanita tersebut. Kisah nyata yang aku ceritakan kali ini terjadi di Mangkujaya, Ponorogo, Jawa Timur. Seorang remaja cantik bernama Hervina Ramasari berusia 19 tahun masih sekolah, dirinya masih SMA. Tinggal dengan orang tuanya, Hervina sendiri adalah anak keenam dari 7 bersaudara. Dikenal sebagai wanita yang aktif, ramah, baik, tak pernah punya masalah, disukai teman-teman, tetangga, bahkan menurut keluarga, Hervina pun tak pernah punya musuh. Meski dirinya akrab dengan orang tua, Hervina sendiri ternyata dikenal tak banyak bicara tentang kehidupan pribadi. Punya keinginan kuliah di Madiun, namun nampaknya karena tak ada biaya, keputusan Herlina pun akan bekerja usai dirinya melanjutkan SMA. Hervina yang aktif di sekolah maupun di lingkungan tetangga, dirinya pun kerap bermain sosial media. Bahkan Hervina pun punya banyak follower di sosial media pribadinya. Namun ternyata tanpa semua orang tahu, Hervina punya masalah pribadi, namun tak ada orang yang tahu. Tepatnya di bulan Februari 2019, Hervina saat itu kelas 3 SMA. Dirinya pun pacaran dengan seorang lelaki bernama Joko Hermanto. Joko tak seumur dengan Hervina. Joko sendiri dinilai sudah dewasa berusia 26 tahun. Bekerja di pasar, dirinya pun berjualan setiap harinya. Hervina dengan Joko berkenalan dan kemudian mereka pun berpacaran. Beberapa kali Joko menjemput Hervina di rumahnya, kemudian mereka jalan-jalan. Hubungan mereka tak seperti hubungan anak-anak remaja lainnya, melainkan hubungan mereka sudah lebih jauh, bahkan Joko pun kerap mengajak Herlina melakukan hubungan suami istri. Hervina yang polos dan bertemu dengan Joko yang manipulatif, Hervina tanpa sadar dimanfaatkan laki ini. Ternyata tanpa Hervina tahu, Joko sendiri sudah punya istri dan punya pacar Hervina. Joko berselingkuh dari istrinya, berpacaran dengan Hervina, wanita polos yang tak tahu apa-apa. Saat kejadian ini terjadi, menurut keluarga mereka tak ada bayangan. Bahkan saat itu Hervina dengan keluarganya masih sempat liburan ke Jogja, namun Hervina tak terlihat ada apa-apa. Ternyata di bulan Juli itu Hervina sudah hampir 6 bulan. Beberapa bulan sebelumnya Hervina pun mengaku kepada Joko dirinya ingin dinikahi. Namun nampaknya Joko sedang berpikir, mengaku iya saja kepada Hervina. Joko yang sudah punya istri, dirinya tahu kalau Joko tak mungkin menikahi. Joko yang didesak untuk menikahi Hervina saat itu mengiyakan. Tanpa Hervina tahu kalau si Joko ini sudah menyusun rencana untuk menghabisi Hervina. Di hari itu Joko pun mengajak Hervina janjian, keduanya pun bertemu di terminal. Tak lama Hervina pun naik motor Joko dan keduanya pergi ke lereng Gunung Lawu Magetan. Saat itu Joko menyebutkan ingin jalan-jalan diskusi tentang masalah ini, namun tanpa Hervina tahu, Joko sudah mempersiapkan untuk menghabisi Hervina. Saat Joko sampai di tujuan, ternyata tempatnya penuh hingga akhirnya Joko pun mengurungkan niat. Jalan-jalan tak jelas hingga akhirnya sampai jam 2 malam. Mereka berencana akan pulang, namun ternyata di tengah jalan yang sepi di dekat jembatan, Joko pun memberhentikan motornya dan ngobrol dengan Hervina. Keduanya membahas lagi tentang pernikahan karena hamil ini. Namun di tengah obrolan keduanya berujung cekcok. Joko yang memang di awal ingin menghabisi Hervina, kemudian tak lama memakai sarung tangan dan langsung mencekik Hervina. Kaget dengan ulas sang pacar, Hervina pun memberikan perlawanan kepada Joko hingga akhirnya keduanya pun jatuh ke bawah jembatan. Setelah jatuh tak menyerah, Joko pun langsung membenturkan kepala Hervina beberapa kali ke batu hingga akhirnya Hervina pun lemah dan akhirnya menghembuskan napas terakhirnya. Tahu sang pacar sudah tak bernyawa, Joko pun langsung naik lagi ke atas dan pergi dengan motornya meninggalkan Hervina begitu saja. Joko pun pulang ke rumahnya seakan tak terjadi apa-apa, dirinya pun memeluk sang istri di rumah. Sementara di rumah Hervina sendiri izin kepada kakaknya akan pergi ke rumah temannya, namun tak kembali hingga malam hari. Keluarga dari Hervina mencari kemana-mana, namun Hervina tak ditemukan. Hingga keesokan harinya keluarga masih mencari Hervina, ke teman-teman, ke sekolah, bahkan kepada para tetangga, tak ditemukan. Keluarga pun langsung lapor polisi. Di tempat yang lain, seorang warga kaget saat dirinya melintas menemukan sesosok jasad wanita yang sudah tak bernyawa. Kaget dengan penemuannya, akhirnya warga tersebut melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian. Tak lama pihak kepolisian datang menyelidiki kasus ini dan evakuasi jasad korban. Saat diotopsi, jasad pun akhirnya ketahuan tengah isi 6 bulan. Dan jasad berpulang karena mendapat penganiayaan benda tumpul serta benturan.
Setelah melakukan identifikasi korban, ternyata jasad ini adalah jasad Herfina. Pihak dari kepolisian pun langsung mengabari keluarga Herfina dan tak lama jasad Herfina pun dikembalikan ke keluarga untuk dilakukan pemakaman. Sementara pihak kepolisian menyelidiki kasus ini, interogasi teman-teman dari Herfina dan juga keluarga Herfina. Namun nampaknya tak ada yang tahu kalau Herfina punya pacar. Hingga akhirnya pihak kepolisian pun mendalami lebih lanjut lewat sosial media dan juga melakukan pelacakan kepada handphone Herfina. Berkat kerja keras pihak kepolisian, akhirnya sinyal dari handphone Herfina sendiri berhasil terlacak. Dari sosial media sendiri terlihat kalau Herfina saling berinbox dengan seorang lelaki. Hingga akhirnya Joko pun diamankan di rumahnya sendiri tanpa perlawanan. Keluarga dari Joko tak menyangka, termasuk istri Joko diamankan karena menghabisi seorang wanita. Tak bisa mengelak lagi, Joko pun akhirnya mengakui, bahkan Joko menceritakan dari awal kejadian. Menurut Joko, dirinya memang di awal iseng kepada Herfina, namun Herfina hamil dan dirinya memang tak bisa menikahi wanita ini. Mengambil jalan pintas karena takut ketahuan sang istri, Joko pun kini harus dihukum atas perbuatannya. Joko diamankan dan menjalani beberapa kali persidangan hingga akhirnya Joko divonis hukuman 15 tahun penjara. Keluarga dari Herfina hanya bisa sedih kehilangan Herfina untuk selamanya, menginginkan Joko dihukum seberat-beratnya dan mengaku tak tahu siapa Joko sebenarnya. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.